Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu kembali dengan Pak Arif dalam YouTube channel Guru SD Official, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak, kali ini kita akan belajar memahami makna qadha dan qadar. Namun, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya kita diberi ilmu dan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, sebelum melanjutkan pembelajaran pada hari ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Pak Arif. Anak, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu anak-anak diharapkan dapat memahami makna qadha dan qadar serta memahami hikmah beriman kepada qadha dan qadar serta dapat mencontohkan jenis-jenis qadha dan qadar. Nah, untuk itu mari kita memulai pembelajaran kita pada hari ini. Apa itu qadha? Anak-anak tentu sering mendengarnya. Qadha adalah keputusan atau ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi makhluknya sejak zaman azali. Apa itu zaman azali? Zaman azali adalah zaman di mana Allah belum menciptakan makhluknya. Jadi masih Allah sendirian. Nah, itulah zaman azali. Qadha tidak dapat diubah dan tidak dapat ditunda atau dimundurkan. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat 22 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Quran surat Al-Hadid ayat 22. Jadi bencana apapun yang terjadi di atas bumi ini tidak ada yang tahu. Begitu juga kita tidak tahu kapan meninggal dunia atau kapan dunia ini akan kiamat. Begitu ya anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kalian mengetahui makna qadha, mari kita mencari tahu apa sih contoh-contoh qadha itu. Yang pertama yaitu matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, seperti ini sudah ditentukan atau merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala sejak zaman azali, yaitu matahari akan terbit dari timur dan tenggelam di barat, seperti yang kita saksikan setiap hari. Kemudian contoh yang kedua yaitu kematian pasti datang. Nah, tidak ada makhluk di bumi ini yang
tidak mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalian semua, kita semua, keluarga kita, manusia, semua makhluk yang ada di bumi ini pasti akan mengalami yang namanya kematian. Jadi kita tinggal menunggu kapan kita mati, tidak ada orang yang tahu. Yang ketiga, bumi serta planet-planet lainnya berputar sesuai porosnya. Nah, seperti ini sudah jadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ada bumi dan planet-planet lainnya berputar pada porosnya dan tidak saling bertabrakan. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian contoh yang keempat yaitu Allah menetapkan kapan laut itu pasang dan kapan laut itu surut. Jadi laut itu kadang pasang, airnya banyak, kadang surut. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kelima yaitu Allah menetapkan makhluknya untuk berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Jadi bagi kalian yang laki-laki dan yang perempuan, jenis kelamin kalian sudah ditentukan sejak zaman azali. Kalian akan terlahir sebagai laki-laki atau terlahir sebagai perempuan. Jadi sama-sama tetap makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya contoh yang nomor 6 yaitu Allah menetapkan seseorang lahir. Nah, kita tidak tahu kapan kita lahir. Jadi ketetapan seorang lahir di dunia sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya anak-anak. Selanjutnya kita memasuki materi selanjutnya yaitu hikmah beriman kepada qada. Nah, kita membahas qada dulu ya. Yang pertama, seseorang yang beriman kepada qada akan bersikap dan berperilaku seperti ini. Kalau kalian masuk kriteria perilaku orang-orang yang beriman kepada qada. Nah, yang pertama, datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Nah, kalau kalian sering terlambat ke sekolah dulu, ubahlah sebelum terlambat, yaitu datang ke sekolah atau kegiatan lainnya tepat waktu. Ini merupakan contoh perilaku hikmah beriman kepada qada. Yang kedua, memanfaatkan waktu untuk belajar dan hal-hal yang positif. Jadi, waktu kalian dimanfaatkan pada hal-hal yang positif. Jangan dibuat main terus, tapi dibuat belajar dan hal-hal yang positif lainnya. Yang ketiga, menerima berapapun uang jajan yang diberikan orang tua. Nah, ini masing-masing anak tentu berbeda. Ada yang uang sakunya banyak, uang jajannya sedikit. Kamu harus menerimanya, ya. Ikhlas. Yang keempat, tidak bersikap sombong di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Jadi kalian tidak boleh sombong terhadap sesama manusia. Semuanya sama, yang membedakan adalah iman dan takwa kita. Jadi walaupun kalian kaya, jangan sombong, karena seberapapun kayanya seseorang, di mata Allah yang dilihat hanya iman dan takwanya saja. Yang kelima, berhati-hati jika berada di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Jadi kalau di jalan raya padat kendaraan, kalian harus tetap berhati-hati. Jangan pasrah, ini qada, kalau sudah ditetapkan saya ketabrak mobil ya tertabrak. Jangan seperti itu, karena kita tetap berhati-hati di tempat keramaian atau di jalan raya yang padat kendaraan. Yang keenam, bertanggung jawab atas tugas yang diberikan kepadanya. Jadi kalau kalian dapat tugas dari Bapak Ibu guru atau dari orang tua, harus bertanggung jawab
dalam mengerjakan tugasnya. Seperti itu ya anak-anak. Yang ketujuh, santun dan rendah hati dalam bersikap dimanapun ia berada. Jadi kalian dimanapun kalian berada harus tetap santun dan rendah hati ya. Ada 7 tadi hikmah dari beriman kepada qadha. Sekarang kita masuk pada qadar. Kalau ada qadha pasti ada qadar. Apa itu qadar? Qadar atau takdir adalah segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya. Namun qadar ini dapat diubah dengan usaha manusia atau dengan ikhtiar. Nah, qadar ini terbagi menjadi 2 nanti. Ada qadar mu'alaq dan mubram. Ya, jadi ada 2 nanti bisa diubah dan tidak bisa diubah. Apa itu ikhtiar? Ikhtiar adalah usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Sesuatu itu terjadi atau tidak terjadi pasti ada sebabnya. Seperti yang sudah Pak Arif katakan di depan tadi, bahwa qadar atau takdir dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu takdir mubram. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mesti terjadi dan tidak bisa diubah. Jadi mubram artinya tidak bisa diubah. Contoh takdir mubram yang pertama, kenyataan bahwa matahari ada pada siang hari, sedangkan bulan dan bintang hanya ada pada malam hari. Yang kedua, kejadian laut pasang dan surut. Itu termasuk takdir mubram. Pasti ada, tidak bisa diubah. Kemudian kematian setiap makhluk. Pasti yang namanya makhluk mengalami kematian dan tidak dapat diubah. Sudah ditentukan kapan kalian mati dan kapan kalian hidup. Yang keempat yaitu kelahiran bayi berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Ini sudah takdir mubram, tidak dapat diubah. Kalau kalian ditakdirkan lahir dalam keadaan laki-laki, berjenis kelamin laki-laki, atau lahir berjenis kelamin perempuan, maka itu sudah termasuk takdir mubram. Kemudian yang kelima yaitu kejadian seseorang lahir di dunia ini. Jadi contoh-contoh qadha tadi juga masuk ke dalam contoh takdir mubram, yaitu tidak dapat diubah. Seperti itu ya anak-anak. Nah, jenis takdir yang kedua yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mungkin bisa diubah dengan cara berikhtiar dan berdoa. Contohnya, yang pertama, orang yang bodoh dapat pandai jika giat belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kalian merasa belum pandai, maka rajinlah, giatlah belajar supaya kalian bisa menjadi orang yang pandai dan berprestasi. Yang kedua, orang miskin yang berikhtiar dengan sungguh-sungguh disertai dengan doa dapat menjadi orang kaya. Nah, kalau kalian merasa saat ini belum mampu, maka bekerjalah nanti kalau sudah besar dengan sungguh-sungguh, maka cita-cita atau impian kalian akan terwujud dengan sendirinya. Yang penting kalian bersungguh-sungguh dalam berusaha. Yang ketiga, bencana alam mungkin tidak akan menimbulkan korban yang besar jika manusia dapat mempersiapkan diri dalam menghadapinya dengan menggunakan kemampuan atau yang telah Allah berikan. Jadi, kalau ada bencana alam, manusia dapat siap-siap. Seperti ada sekarang ditemukan alat pendeteksi gempa bumi atau alat pendeteksi tsunami. Nah, itu merupakan kemampuan-kemampuan yang telah Allah berikan kepada manusia
supaya manusia dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi bencana alam yang mungkin akan terjadi. Seperti itu ya anak-anak. Contoh dari qadar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, menjadi pintar dan menjadi juara kelas karena belajar dan berdoa. Yang kedua, menjadi juara lomba pidato atau juara lomba cerdas cermat karena gigih berlatih. Jadi kalau kalian gigih berlatih, kalian setiap melakukan lomba atau mengikuti lomba, kalian insya Allah akan juara karena kalian gigih dalam berlatih. Kemudian yang ketiga, menjadi anak yang disenangi dalam pergaulan karena ramah dan suka menyapa kepada siapa saja. Jadi kalau kalian ingin disenangi teman, maka jangan suka marah-marah. Yang kalian lakukan apa? Yaitu ramah, menyapa kepada siapa saja yang ditemui. Jadi kalian akan banyak teman. Yang keempat, menjadi anak yang pandai membaca Al-Quran dan menjadi qori atau qori'ah terbaik di sekolah atau sampai ke tingkat provinsi harus usaha yang gigih. Jadi menjadi juara itu tidak gampang, harus melalui usaha yang gigih. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian apa saja sih hikmah beriman kepada qadar itu? Seseorang yang beriman kepada qadar akan bersikap dan berperilaku antara lain seperti berikut ini. Yang pertama, menyadari bahwa semua cita-cita yang diinginkan harus diusahakan. Jadi kalau kalian punya cita-cita, harus sadar bahwa cita-cita kalian dapat terwujud dengan usaha, bukan dengan santai-santai. Seperti itu ya anak-anak. Harus rajin. Yang kedua, memiliki rasa percaya diri dalam menghadapi tugas, misalnya mengerjakan PR sendiri dan lain sebagainya. Jadi kalau dapat tugas dari Pak Guru atau dari Ibu Guru, kalian harus percaya diri dalam mengerjakannya. Jangan mencontek temannya atau mencontek buku, tapi kalian percaya diri bahwa kalian bisa. Yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar. Misalnya sebelum berangkat tidur harus belajar terlebih dahulu. Jadi kalian sebelum tidur malam harusnya sudah belajar dulu. Kalau kalian giat dan disiplin, maka kalian akan menjadi orang yang pintar dan sukses. Seperti itu ya anak-anak. Nah, demikian tadi pembelajaran kita pada hari ini. Kita hari ini telah belajar beberapa materi, yaitu yang pertama, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali yang tidak dapat diubah. Yang kedua, qadar adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah berlaku terhadap semua makhluknya yang bisa diubah. Yang ketiga, beriman kepada qada menyebabkan kita terdorong dan menerima hasil usaha dengan lapang dada. Yang keempat, beriman kepada qadar menyebabkan kita berperilaku percaya diri, sportif, atau mengakui kelebihan orang lain yang berusaha atau berikhtiar. Begitu ya anak-anak. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Demikian pembelajaran dari Pak Arif. Apabila dalam pembelajaran dari awal sampai akhir ada tutur kata Pak Arif yang kurang berkenan, Pak Arif mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya.